Alright, hai, welcome to my channel. Perkenalkan, aku dari channel Old School Powerlifting. Nama aku aslinya Indra. Ini bukan video pertama aku, tapi ini akan dijadikan sebenarnya awal dari permulaan aku. Sebenarnya sudah pengen lama banget, pengen coba konten ya. Jadi ini akan jadi istilahnya introduction dulu ya. Jadi channel aku ini 90% ya, layaknya juga nama channelnya kan Old School Powerlifting. Mungkin aku bakal memang banyak merekam keseharian aku pada saat latihan, mungkin juga sambil ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sedikit tentang progres latihannya seperti apa yang dilaluin, dari segi mungkin bukan dari segi nutrisi juga, cuma faktor-faktor lain seperti nutrisi atau hal-hal lain lah yang memang bisa jadi hambatan ataupun menunjang latihannya, ya kan. Selain daripada itu, ya aku juga bisa discuss tentang keseharian aku, maybe if it is interesting then I will try, tapi maybe itu bukan jadi utamanya. Ya intinya aku pengen share my world ya. Kebetulan aku sebenarnya sih alasan utama yang pengen banget menunjang itu karena aku sudah investasi lumayan lama ya untuk bangun home gym sendiri. So today setelah introduction ini selesai, aku akan continue mungkin show sedikit tentang ya studio yang di sini, my home gym, ada apa ya kan. So stay tune ya sebentar. Oke, first thing first, alasan aku memilih cabur powerlifting itu sebenarnya awal mulanya aku mulai itu tahun di sekitar, atau mulai terekspos itu sekitar di tahun 2013. Itu awalnya dia sekedar nonton YouTube doang. Kalau teman-teman yang sini tahu, itu ada gym DLA atau komunitas DLA itu yang namanya Barbell Brigade. Dari sana sih awal-awalnya aku lihat tuh serunya mereka gimana, dan otomatis kan waktu kita awal-awal mulai nge-gym, yang pastinya kan kita ada goal, ada pengen seperti apa. Jadi melihat mereka kuat, angkatannya itu nggak masuk akal, ya kan. Jadi penasaran kenapa bisa gitu. Jadi sanalah sebenarnya awalnya kenapa nyebur ke ngikutin pola latihan powerlifting. Kemudian juga sebenarnya hal yang mengejutkan itu pada saat aku punya rezeki kerja di Amrik, aku secara nggak sengaja itu join komersial gym di sana, tapi yang bukannya seperti kayak celebrity fitness, bukan kayak anytime fitness, lebih kecil. Dan mereka itu kebanyakan membernya itu memang latihannya, pola latihannya itu powerlifting. Alat-alat yang digunakan seperti combo rack, power rack, semua tuh ada di sana. Jadi memang kalau mau dikatakan jodoh gitu loh sama powerlifting ini. Sudah di sana, ditambah lagi komunitas di sana tuh sangat-sangat mendukung. Teman-teman yang kerja di sana sangat-sangat bisa ya, istilahnya bisa gitu. Mereka sharing waktu, sharing pengalaman. Jadi semakin terbentuklah memang rasa keinginan untuk mendalami olahraga powerlifting ini. Jadi setelah aku for good, balik dari kontrak habis kerja dari Amrik selesai, aku tuh pengen lanjutin di latihannya di Indonesia lagi. Tapi ya sangat disayangkan itu ya, mungkin fasilitas aku dari kota kecil, fasilitas gym yang ada itu memang nggak mumpuni. Tapi memang pun jangankan di kota kecil, bahkan pada saat itu udah 2015-16 somewhere around there, memang powerlifting itu masih sangat minim sekali ya peminatnya ya. Ya, so aku tuh mulai cari solusi, dikarenakan memang mau pada saat itu memang gym yang ada pun member-membernya sedikit istilahnya tidak mendukung ya dengan cara aku latihan gitu.
Kita sekedar aja contoh deadlift cuman sekedar angka 100 lebih aja sudah mulai uh, pada mulai was-was gitu, sudah mulai ngatin, selalu nembur gitu-gitu kan. Jadi aku udah mulai cari solusi. Hal pertama aku yang langsung ketemu, aku mulai cari YouTube lagi, searching lagi. Karena ada nih istilah home gym owner. Aku ketemu page pertama itu dari basement Brandon. Sampai hari ini tuh masih ada. Itu punya salah satu YouTuber yang memang nge-review alat-alat gym dan dia punya perlengkapan gym yang sangat-sangat lengkap lah gitu. Dan juga dia punya cabur dia juga sama gitu, powerlifting. Jadi memang aku bisa terinspirasi sekali. So that's how my powerlifting journey tetap berjalan. Kemudian juga seiring berjalan, gimana aku mulai investasi untuk punya home gym sendiri. So hari ini aku sih pengen sharing ya, pengen nunjukin sedikit home gym aku tuh seperti apa. Mungkin mana tahu ada teman-teman yang juga pengen buat, punya sudah ada keinginan bisa bisa make bisa menjadi contoh, maybe aku bakal berusaha mungkin secara lebih detail di next video, but ini cuma overview aja dulu, kira-kira ada apa atau memang hal-hal yang perlu diperhatikan dulu apa deh gitu untuk home gym ya. Oke, ini aku putar kamera dulu. Alright, ini overview secara keseluruhan home gym aku ya. Kalau dulu sih cerita dulu nih. Dulu aku sih mulainya hanya punya power rack. Nih, power rack ini. Kemudian juga dumbbell set. Kemudian juga satu barbell aja dulu. Dan juga yang pertama yang aku punya itu weightlifts-nya dari rubber dulu. Oke. Kita mulai dulu nih dari keseluruhan. Aku mau mulai dari sini dulu, paling deket. Ini salah satu hobi sih waktu itu. Ini dimulai waktu pandemi. Saya rasa banyak ya orang FOMO yang tujuannya sepedaan. Cuman ujungnya sekarang aku jadikan dia sepeda statis, bagus banget untuk warm up atau cuma sekedar maintain kardio kita ya. Oke, di sebelah sini ini jarang banget digunakan karena kalau aku kategorikan sendiri memang kategori sulit digunakan, memang butuh istilahnya waktu ya untuk bisa menguasai alat ini. Jadi alat ini namanya itu glute ham raise, yang fokus latihan utamanya itu untuk hamstring dan glutes, dan juga bisa dijadikan lower back juga. Oke. Next time aku bakal tunjukin pola latihannya seperti apa. Oke, di sebelah kanan aku di sini ada weight trees ya. Sini aku sudah ada langsung steel plate dari mereknya dari Magnus. Kemudiannya juga di sini ada multibar, bisa digunakan untuk bench press ya kan. Tergantung kita mau posisi tangannya seperti apa, yang deket, lewat apa, tapi lebih ke arah neutral grip gitu. Di sini aku ada 2 barbell, oke. Nah, barbell ini untuk powerlifter pasti tahu ya kan, ada fungsi yang berbeda-beda. Contohnya yang sebelah kiri, yang ini tuh yang panjang, yang lebih tinggi. Ini namanya deadlift bar. Yang aku punya itu sama juga dari merek Magnus, karena kebetulan kompetisi yang ada di Indonesia ini menggunakan deadlift bar yang dari merek Magnus ini, atau mereka sponsor utamanya ya gitu. Kemudian isi multi purpose bar aja, bar standar ya kan. Kemudian dari sini aku mau sharing sedikit. Sebenarnya ini dan ini, contoh nih yang merah, hijau, kuning, putih, ini sama steel plate. Ini juga sama sebenarnya bahannya steel plate. Tapi banyak sebenarnya kesalahan, miskonsepsi itu. Yang biru ini kalau diperhatikan secara detail, ini ada namanya ini calibrated. Di dalamnya ini ada satu beban lagi, beban ringan, yang memastikan beban ini sesuai yang tertulis. Contohnya 20 kilo dia bakal exactly
20 kilo. Kalau misalkan ada error pun itu sangat-sangat minim. Tapi kalau ini polos aja. Ya meskipun di sini ditulis calibrated powerlifting plate, but by standard, kalau sepahaman saya, I might be wrong. This is how it's supposed to be. Ada yang seperti ini, ya, bukan polos seperti ini. Oke, karena kemungkinan error untuk bebannya bakal lebih tinggi gitu. Oke, next, ini salah satu my jam, impian yang terkumpul paling terakhir ini nih. Ini combo rack, ya, competition style combo rack, yang mana bisa digunakan untuk squat dan bench. Bagi teman-teman yang maybe mau mulai home gym, tapi maybe bukan spesifik powerlifting, atau memang latih powerlifting tapi tidak terlalu berkenan untuk bertanding, this is unnecessary. It's good to have, ini a luxury, but it's unnecessary. Bahkan dari segi safety itu tidak maksimal, ya kan? Kembali lagi, I will go into detail for each equipment next time. Ini secara overview aja dulu ya. Oke. Yang di sebelahnya pastinya di sini ini adalah combo rack atau squat rack pertama aku, dan ini sebenarnya alat utama yang bisa dijadikan untuk teman-teman yang mau mulai home gym. Ini this should be your first one, this should be your priority. Nggak ada yang lain dulu. You should get this one first. Nah, untuk power rack ini banyak tipenya, ya kan? Salah satu tips aku nih untuk sebelum memulai home gym, pastikan dulu ukuran ruangannya seperti apa, karena seperti di sini ini dimensinya ini kan lumayan gede gitu, lumayan memakan tempat. So if you have smaller space, nggak mungkin kamu sudah ngorbanin untuk alat segede ini, untuk satu alat aja, untuk semua space-nya. Untuk squat rack bisa cek gitu, ada yang namanya half rack, ada yang bahkan cuma 2 tiang berdiri, ada yang sekarang sudah bisa foldable. So find the one that actually fits your layout, okay? Jangan hanya terlihat keren, tapi harus fit sama layoutnya dulu, okay? Kemudian sedikit saja untuk pemilihan squat rack, ya kan, sama, dan alat-alat lainnya sih. My advice is buy once, beli sekali, nangis sekali, sakit sekali, karena alat-alat gym ini bertahan tuh selama-lamanya gitu. Dan ini pastinya juga ya dengan harga nggak bisa bohong ya, of course kembali lagi kita juga harus research perbandingan harga gitu ya, untuk kaum mending. Contoh nih, aku dulu waktu memulai powerlifting itu nggak banyak supplier yang bisa menyediakan alat-alat seperti ini. Jadi ini locally made, ya, made in Indonesia. Ini sangat-sangat tidak presisi, lubang-lubangnya sangat-sangat tidak presisi, kiri kanan itu bisa berbeda, pemasangan untuk J-hook itu jadi sulit, okay? But next time, like I said, I will go into details, do and don'ts pada saat pemilihan alat gym, okay? Di sini my first weight ada rubber plates, ya kan, dari 25 kilo, 20 kilo, dan selanjutnya. Alasan pertama kenapa aku memilih ini, karena untuk safety, dan pada saat itu aku masih ada berpikir pengen latihan weightlifting yang ngebanding-banding gitu. So this will be a good choice kalau memang mau menyelamatin lantai-lantai, daripada steel plate itu bakal lebih kacau ya kalau misalnya kita nggak pakai safety rubber flooring seperti ini. Oke, next, nah di sini ada hex dumbbell, ya. For home gym, kembali lagi tadi seperti apa, tips yang paling utama itu adalah layout. Pastikan kita sudah tahu ukuran gym yang mau yang available itu seperti apa yang bisa dipakai, kemudian sesuaikan alatnya. Jangan ruangan menyesuaikan dengan alatnya. My advice, kalau if you have smaller space, get those adjustable dumbbell. Karena itu cuma 2 dumbbell yang bisa tinggal diputar-putar, bisa dapetin malah angka contoh seperti ini. Sini segede ini maksimal sampai di bawah 27,5 kilo. Sedangkan yang sekarang itu bisa sampai 40 kilo dengan 2 biji dumbbell doang gitu kan. Di sini juga masih ada aksesoris lain ya. But this is for next time. Okay. Here juga accessories, squat shoes, deadlift shoes, whatever. Ada knee sleeve, okay. Di sini ada karet-karet resistance bench, good for warm up.
Oke, good for mobility. Ini ada cable system. Ini untuk hemat banget. Next time I'll show you, ya kan. Here di sini ada accessories lagi. Ada deadlift jack. This is very important. Di sini ada untuk mobilitas. Nah, some other accessories. Nah, ini aku di sini ada pull up station, pull up bar, ya kan, dengan berbagai macam handle. Contoh di sini ada moon grip style, kemudian ada juga ring style, ya kan, tergantung mau menggunakan seperti apa. Di sini juga aku beli lumayan murah ya. Ya, I will go into the prices next time lah, oke. Karena aku pengen buat usahakan video ini se-short mungkin, sebisa mungkin tidak memakan waktu. So I'll go one by one next time, alright? Di sini kemudian continue, aku ada adjustable bench. Ini jadi juga dari supplier lokal. Nah, sedikit mengenai supplier, untuk pemilihan supplier. Nah, sedikit come back to me dulu. Untuk pemilihan alat, baik itu mau lokal, ya kan, ataupun import, I think most important bagi aku sebenarnya kita harus mengenal supplier ini punya kredibilitas seperti apa, ya kan. Like I choose beberapa alat aku tuh locally made, contoh kayak combo rack, ya kan, yang seharusnya jadi utama, dan aku maybe should spend more anything like that, but because ini yang buat itu punya gym powerlifting sendiri yang sudah kebukti member-membernya latihan angkatannya itu udah memang world class juga, ya kan. So I shouldn't have doubt tentang kualitas mereka, oke. Okay? Jadi percuma kalau contohnya kita beli alat import, cuma kita nggak tahu nih backgroundnya dia pernah buat alat untuk seperti apa, penggunanya siapa, ya kan. Jadi pointless gitu loh. So it's better to know siapa yang buat dulu, kualitasnya sudah dipakai seperti apa, ya kan, sudah terbukti atau belum, daripada kita coba memikirkan ini import masih lebih bagus. Not necessarily. For example, ini sebentar ya, ini bench heavy duty, super heavy duty, berat banget, ya kan, kualitas aku nggak bisa komplain, dan harganya sangat-sangat bersaing. Aku bisa dapetin yang lebih mahal, maybe looks aesthetically lebih bagus dari yang punya import, but untuk pricing dia, untuk dari beratnya aja, dari sana kita bisa tahu kualitas besinya, ya kan. Ini heavy duty, oke. Okay? Lastly, yang aku mau sharing tentang home gym yang seringkali missed out, menjadi istilahnya malah jadi beban yang terakhir itu, dan itu happens to me, flooring. Ya, ini di sini ada dua jenis flooring. If you can see here, ini tebalnya 4,5 cm, ya kan. Aku sengaja udah buat sendiri sih dari besi, ditutupin untuk jadikan di platform, oke. Okay? Dibandingkan ini yang cuman mungkin tebalnya sekitar 1 cm atau 1,5 cm, because I wouldn't be dropping things around here. This is where aku buat deadlift, ya kan, aku lepasin bebannya dengan ketebalan 4,5 cm dan juga di bawah lagi di support ada triplex tebal 2 cm lagi, ya, untuk memastikan safety-nya lagi lah, oke. Okay? I think secara overview itu dulu home gym aku. Please have a look again, ya kan. If you have any question, silahkan drop di bagian komen, ya kan. I hope this helps. Okay, so tadi kita udah selesai sedikit intro tentang akunya, maybe belum lengkap, ya kan, but I'll just go along, ya kan. Sudah sedikit intro tentang aku gimana, kemudian juga sedikit overview home gym aku, ya kan. Mudah-mudahan apapun yang aku share itu ada yang bisa digunakan, ya kan. Kalau ada yang nggak jelas, pengen ditanya, please just drop comment section. 100% I will reply, don't worry.
tanya aja apapun itu. Atau maybe you wanna follow me di Instagram juga ada Paul School Powerlifting, you can drop me a DM if you wanna ask everything about anything about home gym. Karena jujur I've spent a lot of money yang unnecessary, so berdasarkan pengalaman aku pribadi, I can tell you what you should or shouldn't do untuk bangun home gym. Unless you are sultan, you don't need to worry about money, whatever you want to spend, you don't need to worry about space, then do whatever you want. But those of you who just like me, ya kan, please do ask and I will answer. Okay, that's it for today, and see you on the next video. Okay, thank you, bye.